Pemirsa, terdakwa kasus narkoba Ailuna Putri alias Lucinta Luna divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Lucinta Luna pun tak kuasa menahan tangis atas putusan tersebut. Melalui sidang virtual, penyanyi sekaligus selebgram Lucinta Luna menghadiri sidang vonis atas kasus narkoba yang menimpa dirinya. Meski tes urin dinyatakan negatif, terdakwa Lucinta Luna terbukti bersalah menyalahgunakan psikotropika jenis Riklona dan narkotika jenis ekstasi berdasarkan hasil uji rambut di laboratorium BNN. Sidang yang diketuai Hakim Ketua Eko Arianto ini pun menjatuhi hukuman penjara 1,5 tahun dan denda 10 juta rupiah. Pihak Lucinta Luna menerima putusan hakim dan tidak mengajukan banding. Terdakwa kasus suap dan tindak pidana pencucian uang Pinangki Sirna Malasari keberatan atas dakwaan jaksa yang mendakwanya menerima suap 7,5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga sebagai fee untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung. Jaksa Pinangki Sirna Malasari membantah semua dakwaan jaksa yang mendakwanya menerima suap 7,5 miliar rupiah sebagai fee untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung agar terbebas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali. Menurut kuasa hukum Pinangki Aldres Napitupulu, dakwaan jaksa penuntut umum tidak berdasar. Dalam dakwaan ke-1, Pinangki dituduh menerima sejumlah uang, tapi dalam dakwaan ketiga dituduh bermufakat untuk memberi uang kepada pejabat, namun tidak disebutkan siapa dan apa jabatannya. Sidang pra-peradilan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini pemeriksaan saksi ahli dan barang bukti. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dan barang bukti dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Soeharno. Pihak Napoleon Bonaparte menghadirkan saksi ahli pidana dari Universitas Bandar Lampung Edi Rifai. Namun saksi dari anggota Polri yang telah diajukan tidak bisa dihadirkan dalam sidang. Sebelumnya Bareskrim menyebut Napoleon menerima uang 7 miliar rupiah untuk menghapus red notice terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Namun Napoleon membantah menerima uang dari Joko Chandra. Di alat bukti itu memang ada rentetan duit 7 miliar. Uangnya tapi nggak ada. Hanya ada tanda terima dari Joko yang terima Tommy. Nah, tidak ada ini. Simpulkan sendiri ya. Nah, simpulkan sendiri. Itu satu. Yang kedua, 20.000 itu saya baru tahu di sidang ini. Ternyata duit 20.000 itu nggak ada kaitannya dan itu di perkara yang lain. Nah, Pemirsa, Satreskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta menggelar rekonstruksi kasus pemerasan dan pelecehan seksual oleh oknum tenaga kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta. Rekonstruksi memperagakan 32 adegan. Satuan Reserse Kriminal Polres Bandara Soekarno-Hatta menggelar rekonstruksi kasus pemerasan dan pelecehan seksual di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi menghadirkan tersangka yang merupakan tenaga kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa saksi. Rekonstruksi digelar di 5 titik, yakni di pintu 5 kedatangan Terminal 3, ruang tunggu, tempat rapid test, area lift, dan eskalator. Total 32 adegan diperagakan oleh tersangka berinisial EFY dan pemeran pengganti korban berinisial LHI. Pelecehan seksual terjadi di 2 titik, yakni di area ruang tunggu dan sekitar eskalator. Sedangkan untuk pemerasan terjadi tidak hanya di ruang rapid test, tetapi juga di area ruang tunggu. Ajang penghargaan Indonesia Awards kembali digelar bulan Oktober mendatang. Di tahun keempat ini, 3 kategori akan diberikan untuk tokoh yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap pemberantasan virus COVID-19 di Indonesia. Selamat datang di Malam Puncak Indonesia Awards 2019. Setelah sukses dengan Indonesia Award 2019, tahun ini iNews kembali menyelenggarakan ajang Indonesia Awards 2020.
Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda, sebagai pihak penyelenggara, iNews akan memberikan penghargaan kepada lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan serta tokoh-tokoh atas apresiasi dan kontribusinya dalam upaya menanggulangi sebaran virus COVID-19 di Indonesia. Indonesia Award tahun ini akan menampilkan 3 kategori, antara lain tokoh publik, tokoh profesional, dan kategori baru yaitu penghargaan khusus di bidang kesehatan. Dengan mengusung tema Kebanggaan Indonesia, puncak acara Indonesia Awards akan dilaksanakan pada 7 Oktober mendatang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada iNews. Pemprov DKI kembali siapkan lahan makam baru untuk jenazah COVID-19 di Rorotan, Jakarta Utara. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda berikut.